Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Anugerah JS ya. Ya ini depan saya ini ada bougainville ya. Ini ada bougainville. Ini variegata ini. Bougainville variegata tapi sekarang berubah dari hijau polos begini. Waktu saya cangkok pertama awalnya emang variegata ini ya. Ini kemungkinan itu tanahnya ya, tanahnya kurang gembur seperti itu. Kalau untuk pola bagus ya. Ini emang udah dari kecil ya, dari segede-gede kelingking kita ini kita cangkok ya. Kita bikin pola, kita kawat seperti ini, kita bikin pola-pola seperti ini. Ya ini lanjut saja akan saya siangi untuk rumput-rumputnya ini ya, biar gulmanya ini. Tapi ini nanti akan saya bongkar ya untuk media tanam ya. Media tanam ini perlu diganti karena kurang poros ya. Ini tanah merahnya terlalu banyak ya. Seperti itu makanya tidak subur ya. Nah, ini tidak subur. Menurut saya tidak subur ini. Ini ada juga nanti ranting ya, ranting yang akan saya kurangi. Terus masih juga perlu ya untuk pengarahan, pengawatan seperti itu. Dan kita bongkar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cabut-cabut rumputnya. Nah, seperti ini. Karena ini pakai pupuk juga, pupuk bagus ya. Ini pakai Dekastar. Ini juga masih ada. Jadi pupuk-pupuk seperti ini yang bagus ya. Dekastar seperti ini. Jadi untuk mencairnya, menguapnya itu lambat karena dia butirannya agak keras ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pohon aja dia akan mencair seperti itu. Ini akan saya bongkar ya, akan saya kurangi untuk pengakaran bawahnya seperti itu. Biasanya di bawah ini udah penuh ya, kalau memang itu sehat. Udah penuh akar. Nah ini kebetulan ini nggak bawa alat ya untuk nyongkel. Nah, jadi pakai ini aja. Seperti ini kita congkel. Nah, ini pupuknya masih utuh ya, masih ada pupuk-pupuknya. Nah, seperti ini ya. Ini media tanamnya kurang poros berarti ya. Jadi pertumbuhannya pun lambat. Nah, seperti ini ya. Baru kita angkat, kita potong akarnya yang panjang-panjang di bawah ya. Yang kita potong akar-akar bawah saja. Karena akar serabut ini masih kita perlukan ya. Nah, jadi untuk sahabat anugerah ya yang biasanya itu ada juga mindah dari ground atau ganti pot itu biasanya bonsainya mati ya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya untuk minimalisir itu harus menyisakan untuk akar-akar serabutnya, jangan sampai dipakas habis ya. Nah, itu kemungkinan itu ya. Terus kedua, nah itu juga jam ya, jam. Kalau mau ganti seperti itu biasanya pagi ya karena stomata itu masih terbuka. Kalau nggak sore ya, itu yang biasa saya lakukan untuk di stek ya atau sambung sisip seperti itu. Jadi pagi atau sore ya. Kalau pagi sekitar jam 9.10, kalau sore sekitar jam 4 ya seperti itu. Itu yang bagus untuk nyambung atau untuk memindahkan ini ya, memindahkan ke
kesayangan kita ya, seperti itu. Nah, baru kita cabut ya seperti ini ya. Nah, nah ini yang saya maksud ini seperti ini. Jadi akar-akar serabut ini jangan sampai kita habiskan ya. Jadi kalau memang mau kita pangkas ya, yang panjang-panjang seperti ini kita buang saja. Ini yang ke bawah kita buang. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini akan akar-akar serabut ini kan banyak ini. Nah, ini nih. Ini yang jangan sampai dibersihkan sampai bersih sekali ya. Harus disisakan seperti ini. Nah, ini udah bersih ya. Nah, di bawah ini ada kompos ya. Ada kompos ini, tapi kompos-kompos daun ya, seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Nah, seperti ini. Ini kompos-kompos daun ya, yang kita fermentasi. Ini udah lumayan lama juga. Ya, iya. Ini untuk sahabat Anugerah JS ya, yang pernah menanyakan penyakit cacingnya, itu hama ya. Penyakit hama tanah ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada cacing begini. Kalau untuk bonsai-bonsai kita itu hanya kita taburkan saja ya, jenis pestisida tapi yang granul ya, yang padat ya, seperti ya maaf nih ada yang biasa saya pakai ya, ini seperti Puradan ya, itu granul ya. Jadi pestisida tapi granul. Kita taburkan saja, atau pestisida yang lain ya kita cairkan seperti itu, kita siramkan di media tanamnya seperti atau di potnya seperti itu ya. Itu juga untuk bonsai-bonsai kita itu harus perlu perawatan untuk itunya sampai ke hama-hama yang ada di dalam tanah ya, seperti itu, atau di medianya itu harus kita perhatikan, karena sifat cacing ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan seperti itu. Ini saran saya, kita bersihkan dulu ini. Nah, ini seperti ini, kompos ini bagus juga ya, bagus juga. Baru kita tambahkan ya, kita tambahkan untuk media tanamnya. Nah, kalau untuk media tanam yang akan saya buat ganti ini ya, ini ada kompos, ada kokopit ya, ada merang, ada sekam bakar ya, sama sekam yang udah lapuk seperti itu. Nah, ini kita taburkan saja langsung. Nah, seperti ini. Wah, kotor ya, apa-apa. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, sifat merang ini kan mengurai tanah ya, merang atau sekam bakar itu sama. Kokopit juga menyimpan air seperti itu, penyuburan. Buat nyimpan juga sama. Jadi kokopit juga perlu ya untuk tanaman kesayangan kita. Ini kita kurangi saja ya. Ini untuk tanah-tanah ini yang kurang subur harus kita buang-buang saja. Nah, ini uh, kurang poros ya. Ini harusnya pakai pasir malang, campurannya bisa juga, pasir bangunan bisa ya, seperti itu. Cuma komposisi campurannya jangan asal-asalan ya, itu ada perbandingannya. Nah, seperti ini. Ini juga udah bagus, jangan sampai ya, jangan sampai kita habiskan ya. Seperti ini ada akar-akar serabut ini, biar nggak mati nanti setelah kita pindah. Ini jangan dibuang-buang seperti ini, kita sisakan seperti ini ya. Nah, baru kita tanam ya, seperti ini. Nah,
baru kita uruk sedikit-sedikit. Setelah itu baru kita taburkan untuk pupuk ya, biar cepat subur merangsang akar ya. Ini kita tambahkan, bebas kalau untuk pupuk, silahkan pakai apa aja. Cuma dosis takarannya jangan sampai berlebihan. Kalau seandainya segini dengan media pot yang kecil seperti ini, biasanya 1 sendok makan atau 2 itu cukup, kita taburkan saja atau dicairkan ya. Setelah kita cairkan disiramkan seperti itu. Nah, ini untuk sahabat kita ya, biar nggak ragu-ragu ya sambil otak-atik sambil ngomong-ngomong ya seperti itu. Nah, kita taburkan seperti ini. Nah, setelah udah baru kita tutup ya. Kita tutup dengan kokopit dikit saja. Fungsi kokopit. Nah, ini biar melembabkan tanah ya. Jadi menyimpan air ya dalam waktu yang lumayan lama. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita tutup lagi pakai media tanam ya, yang dari kompos ya, seperti ini. Kita tutupkan seperti ini. Nah, ada juga untuk sahabat Anugrah JS ya yang pernah menanyakan kenapa saya kalau nggak mindah ya, mindah ganti atau ganti pot untuk ID tamarin ya atau asam jawa itu mati setelah dipotong ya. Jadi kalau untuk karakter pohon yang seperti itu ya, itu harus dicangkok dulu ya, untuk akar-akarnya cangkok dulu. 2 atau 3 dicangkok dulu, baru yang lain dipotong nggak masalah ya. Yang penting ada akar baru ya, yang setelah kita ganti atau kita pindahkan di pot, nantinya ada akar-akar yang langsung nyari makan ya, seperti itu. Yaitu yang dicangkok tadi setelah kita lepas ya. Itu kita lanjut. Maaf, sambil ngobrol-ngobrol kita sambil sharing ya, bukan menggurui, mohon maaf, ini sharingnya seperti itu. Jadi kalau senior saya kan udah paham semua itu, jadi ini hanya sharing sifatnya. Nah, setelah seperti ini kita siram ya, ini kita siram full sampai full, tapi saya lupa bawa airnya ya. Ini akan kita siram nanti setelah sore seperti itu, atau setelah ini kita siram, boleh kita susul ya. Nah, ini udah, ini tinggal taruh di tempat yang dingin ya, sekitar seminggu, 3 hari 4 hari atau sampai seminggu ya, tempat yang dingin, di yang teduh-teduh itu. Nah, gimana Anugrah ya untuk daun, untuk daun ya, untuk daun kalau dengan akar ya, akar yang serabut tadi masih banyak, jadi saya masih yakin ini hidup ya, seperti itu. Kalau emang sahabat ragu, kita pruning daunnya ya, kita putung, kita gunting pucuk-pucuknya seperti ini contohnya. Ya, ini seperti pucuk-pucuk seperti ini yang udah panjang seperti ini. Ya, udah panjang segini kita potong saja seperti ini. Nah, ini mengurangi juga. Yang biasa menyuplai ada daun panjang ya, mungkin jadi pendek ya, itu agak kurang juga untuk nutrisinya seperti itu ya. Ini seperti inilah ya. Ini kita potong sedikit-sedikit saja ya. Sama, ini kita potong sedikit seperti itu ya. Untuk sahabat Anugrah ya. Nah, ini juga yang udah mati seperti ini kita buang saja. Kita gunting. Untuk ranting yang tidak kita perlukan ya. Ini seperti ini, kita buang saja. Ini karena di tengah ya. Di tengah ini enggak pas juga nih. Kita buang ya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan ya. Nah, seperti itu. Harus simpel saja ya. Enggak usah terlalu yang rumit-rumit, yang mumet ya. Seperti ini kita buang. Nah, malang melintang kita buang saja. Yang terlalu panjang kita buang-buang saja.
seperti ini. Jadi nanti ada terubus-terubus yang baru ya, yang baru itu yang akan berbunga ya. Biasanya seperti itu. Setelah kita pruning kalau untuk bougainville ini biasanya ada tubuh-tubuh untuk bakal-bakal bunga ya seperti itu. Tunas tapi bakal-bakal bunga. Seperti ini kita potong saja. Seperti ini ya. Ya mungkin ini dulu ya untuk sahabat Anugerah JS ya yang baru mampir, silahkan subscribe, like, komen, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.